Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta, indahnya saling berbagi. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 15 Desember tahun 2023. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini. Diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu
suara azan kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, Video pembelajaran. Ini yang sering disebut orang. Mengalah itu jangan dikira lemah. Justru mengalah itu kadang-kadang strategis, visioner. Mungkin kalian ingat quotes yang atas itu. Dari Raden Mas Sosrokartono. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ngeluruk tanpa bolo itu menyerbu tanpa pasukan. Menang tanpa ngasorake. Kita mengalahkan tapi tidak menundukkan, merendahkan. Ini strategi untuk bisa begini antara lain apa? Mengalah. Begitu kita mengalah, kita melakukan kebaikan, mengalah tadi untuk seseorang, dia akan tersentuh hatinya.
Sehingga dia balas ingin membahagiakan kita, ingin memberi kita sesuatu. Ya nama lain dia tunduk akhirnya pada kita. Itu kan kita semacam menyerbu dia tanpa pasukan. Pasukan kita ya kebaikan hati tadi. Antara lain mengalah. Jadi tidak usah putus asa dengan kebaikan, lakukan terus pada siapapun. Pada akhirnya orang yang kita beri kebaikan itu ya akan takluk pada kita. Seperti orang yang diserbu pasukan. Padahal itu tidak ada pasukannya apa-apa. Hanya pasukan kebaikan. Itulah ngeluruk tanpa bolo. Manusia itu selama masih manusia, kalau dia diberi kebaikan terus, tidak mungkin tidak tersentuh hatinya. Sejahat apapun dia. Ya kayak di film-film itu kan kadang penjahatnya ragu-ragu karena tokohnya sangat baik lakonnya. Itu nama lain dari ngeluruk tanpa bolo. Dan menang tanpa ngasorake. Tidak membuat malu yang lain. Ya dengan jalan mengalah tadi. Dengan jalan kita mengalah, monggo sampean yang duluan, monggo sampean yang juara, yang berprestasi, monggo sampean. Nah ini membuat dia kan tidak rendah. Tapi hakikatnya kita yang menang. Itulah menang tanpa ngasorake. Kalau kalian bisa seperti ini, hidup ini mungkin tetap kompetitif, tapi tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan. Disitulah rahasianya mengalah untuk menang. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa, you may lose the battle, but you win the war. Atau you do not need to win every battle to win the war. Engkau mungkin kalah dalam battle. Battle itu ya pertemuan sekelompok pasukan, tapi tetap win the war. War itu ya peperangan secara keseluruhan. Jadi ya kayak misalnya ini medan perang, pertarungan satu orang lawan satu, pertarungan sekelompok lawan sekelompok, itu namanya battle. Tapi peperangan secara keseluruhan ini namanya war. Tidak apa-apa ada 1-2 kalah, tapi akhirnya kan menang di war-nya. Yes, kayak kalian kalau main game-game apa itu loh kan ada yang kadang ada kalahnya, kadang tidak apa-apa sih dalam rangka menang secara keseluruhan. Persis kayak kalian kalau main catur. Kadang-kadang tidak apa-apa wis, kudanya dikorbankan, bentengnya dikorbankan, prajuritnya dikorbankan, asalkan nanti kita menang. Itu lost the battle but win the war. Kalah battle-nya, tapi menang war-nya. Tidak apa-apalah sekarang IP saya rendah, jadi lulusnya biasa-biasa, kamu cum laude. Di sisi ini saya kalah. Tapi dalam hidup yang sebenarnya nanti, wah saya sukses luar biasa, jadi pengusaha konglomerat, kamu cuma pegawai saya misalnya. Nah itu lost the battle, tapi win the war. Ini, jadi kadang-kadang mengalah itu bisa dijadikan strategi. Di banyak kisah-kisah perang, ya nanti kalian bolehlah baca-baca strateginya Sun Tzu atau Three Kingdom dan lain sebagainya. Banyak strategi-strategi ini dipakai, diumpankan ini biar kalah, kemudian di strategi yang di sini sengaja ngalah biar yang secara umum menang dan lain sebagainya. Itu namanya lost the battle tapi win the war. Ini penting. Yo hidup juga harus taktis. Jangan nyeruduk terus, maju terus. Gampang kalah. Ada strategi mundur sebentar, ada ngalahnya, tapi nanti kita memenangkan seluruh peperangan. Nah ini ada rahasia ini juga dalam mengalah. Jadi visioner dan strategis. Melihat jauh ke depan. Tidak apa-apa sekarang saya kalah, tapi ke depannya nanti saya sudah target ke sana. Dengan modal sekarang saya bisa menang. Nah ini namanya lose the battle tapi win the war. Video pembelajaran. Ini dia teknologi baru pada pesawat yang akan menyelamatkan banyak nyawa. Jadi, saat keadaan darurat, kabin penumpang akan terpisah dari pesawat dan akan ada parasut yang terpasang di atasnya. Sehingga kabin dapat mendarat dengan aman di darat maupun di air.
Dengan cara seperti ini, diharapkan semua penumpang akan terselamatkan dari kecelakaan. Siapa nih yang setuju kalau desain pesawat seperti ini ada di Indonesia? Video pembelajaran. Cobaan yang menimpa kita merupakan anugerah. Ya, anugerah yang Tuhan berikan untuk mengubah diri kita. Masalah hidup sudah menjadi bagian dari kehidupan. Jika kamu ingin menjadi seperti berlian, kamu harus siap menerima himpitan dan tekanan. Karena itu merupakan proses pembentukan. Jika saat ini kamu sedang terhimpit sampai rasanya ingin menjerit, tetaplah kuat, tetaplah berprasangka baik, meski itu sulit. Kadang memang harus diakui bahwa kamu memiliki kelemahan. Tapi kamu juga harus punya keyakinan bahwa kamu punya kekuatan. Kekuatan dari keluarga ataupun kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa melewati setiap persoalan. Dan jika waktunya sudah tiba, tanpa sadar, kamu akan melihat diri kamu dengan versi yang berbeda. Diri kamu yang semakin kuat, semakin berhikmat, dan lebih bijaksana. Untuk memperoleh pekerjaan yang kamu impikan, butuh pengorbanan dan perjuangan. Butuh kebesaran hati ketika hasilnya belum memuaskan. Dibutuhkan juga ketekunan dan kesungguhan. Sebelum akhirnya kamu bisa merasakan yang namanya keberhasilan. Tidak mudah, tapi saya yakin kamu bisa. Saat kamu tidak menyerah, jangan hanya pasrah. Kamu juga harus berjuang hingga perjuangan kamu itu bisa berbuah. Berbuah menjadi sebuah kesuksesan. Berbuah menjadi sesuatu yang bisa kamu banggakan. Dan ketika semua itu sudah kamu dapatkan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah.
ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وانت عايزنا بحب لو. Ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Kita semua, saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Banyak yang mengatakan, ketika suatu saat nanti menjelang ajal, kita akan melihat kembali cuplikan-cuplikan hidup kita yang sudah kita lewati. Dan kita akan sadar bahwa sesungguhnya ada satu hal yang sungguh-sungguh berarti dalam hidup ini. Kamu gak akan khawatir dengan berapa banyak uangmu, berapa banyak gengsimu, kekuasaanmu, hartamu. Tidak. Saat itu mungkin kamu akan tersadar bahwa ternyata semua hal itu sesungguhnya hanyalah ilusi. Kamu baru akan menyadari betapa berharganya sesuatu ketika kamu mencarinya, namun tidak menemukan lagi. Wah, ini sekaligus kalau ijazahno gitu. Terus tiang nak gelem muni assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin tiap mlebu omah. Sing kira-kira bojone wis turu iku ora bakal fakir. Mulane anggap ae fakire ruhin mergo nglakoni iki, paham nggih? Terus niki. Iki lakoni kan yo, lakoni engko nek wis sugih kondo ya. Engko nek wis kondo aku lagi gelem mangan mau kan. Jadi ini jelas kan, ini ayatnya jelas. Uang sing gelem nglakoni iki kuntuk tahiyatam min indillahi mubarakatan thayyibah. Kan gak mungkin uang mubarakah kok kira teman-teman, kan gak mungkin. Jadi ini kula suwun sing aos teng mriki pokoke latih, pokoke telaten nak mlebu omah ya ora kudu terus nak eling ae. Pada akhirnya yang harus kita pelajari dalam hidup ini adalah belajar untuk selalu menerima keadaan tanpa selalu menyalahkan kenyataan. Terkadang kita terlalu berlebihan memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu sudah diatur. Padahal kita hanya perlu menjalani dan yakin bahwa rencana Allah itu yang terbaik. Nikmati hidupmu sendiri tanpa membandingkannya dengan yang lain. Ketika kamu menyukai apa yang kamu miliki, kamu memiliki semua yang kamu butuhkan. Manusia hebat itu, dia tidak terbentuk dari kondisi yang biasa-biasa saja. Manusia hebat itu, dia terbentuk dari maaf yang dia berikan kepada orang yang mengkhianati dia, dari kesabaran, dari penantian yang belum ada jawabannya, dari keikhlasan,
menerima rasa sakit yang dia tidak pernah inginkan, dari ikhtiar dengan jiwa raga saat harapan itu sepertinya tidak ada. Jadi, ketika kamu lagi berada dalam proses itu, bersabarlah, karena tidak semua orang dikasih kesempatan untuk menjalani proses seberat itu. Insya Allah, semua akan baik-baik saja, karena di ujung perjuanganmu nanti, Allah akan memberikan hadiah terindah yang akan membawa kamu ke tempat yang kamu impikan. Video dakwah. Saya sudah pening, Ustaz. Apa beza mahram dengan muhrim? Tengok, orang pening pun mari. Ni yang tak pening tak mari. Dah. Tak apa, mun pening sekejap. Itulah kelebihan majlis ilmu. Mari pening, balik okey. Dah. Nah. Muhrim dengan mahram apa bezanya? Yang sama tapi tidak serupa. Apa sama? Mula dengan huruf M belaka. Huruf mim belaka. Tak? Apa bezanya? Bacanya lain. Mahram dengan muhrim. Baca fathah, baca dhammah. Nah, mahram lain. Mahram orang-orang yang kita tidak boleh bernikah dengannya. Faham lagi? Muhrim orang yang berniat haji atau umrah. Ada beza tau. Ingat lain kali. Nah, Video dakwah. Apakah betul kalau antara Palestin dan Israel berdamai, berlakulah hari kiamat? Tak betul. Berlaku kiamat ni jangan kita pandai tokok tambah. Sudah ada rentetannya dalam kitab-kitab hadis. Ulama susun dah. Alamat kecil, alamat besar. Alamat kecil semua dah ada. Contoh alamat kecil, suami takut kepada isteri. Lagi tengok kaku pula dah. Ada alamat tu. Kekayaan negara hanya dikau oleh golongan pemerintah. Ada lagi? Ada dah. Isteri banyak derhaka kepada suami. Ada dah. Dia rentetan. Dan last sekali ada ditiupkan angin yang sangat halus. Mana-mana orang beriman yang kena angin itu meninggal dunia. Kemudian matahari turun waktu maghrib, esok tak keluar dah sana. Gelap selama 3 hari 3 malam. Rupanya sudah ditutup pintu taubat. Nampak? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك